Video ini isinya ilmu-ilmu daging yang bakal mengatasi ketakutan lo buat berjuang sendirian. My brother, lu takut sendirian di kamar. Lu panik saat layar HP lo mati. Lu cemas saat gak ada notifikasi masuk. Lo pikir lo butuh teman. Lo pikir lo butuh pacar. Padahal yang lo butuhkan cuma satu. Keberanian untuk menghadapi isi kepala lo sendiri. Kebanyakan colok lari dari kesendirian. Mereka anggap itu hukuman. Mereka anggap itu kutukan jomblo. Salah besar. Kesendirian adalah kemewahan. Kesendirian adalah bengkel para raja. Hari ini, kita akan bedah isi kepala lo. Kita pakai 10 buku terbaik dunia. Kita ubah lo dari pecundang yang kesepian menjadi petarung yang menikmati kesunyian. Buku pertama adalah Silence in the Age of Noise. Penulisnya bernama Erling Kaki. Orang ini gila. Dia orang pertama yang jalan kaki ke 3 kutub. Kutub Utara, Kutub Selatan, dan Puncak Everest. Dia jalan sendirian di hamparan es selama 50 hari tanpa radio, tanpa internet, tanpa suara manusia. Hanya ada dia dan suara langkah kakinya. Harlin KG menampar kita dengan satu fakta. Kebisingan adalah narkoba. Suara notifikasi itu candu. Suara musik di telinga lu itu pelarian. Kita takut hening karena kita takut mikir. Di zaman modern ini, hening itu mahal. Hening adalah barang mewah orang kaya. Cuma orang miskin mental yang ribut. Mereka butuh validasi tiap detik. Tugas lo mulai hari ini simpel. Matikan musik saat lo jalan kaki. Cabut earphone lo saat di kendaraan umum. Biarkan dunia ini hening. Rasakan ketidaknyamanan itu. Itu bukan rasa sakit. Itu rasa detoksifikasi mental. Duduk diam di kursi taman. Jangan bawa HP. Lihat pohon. Lihat langit. Jadilah seperti Erling KG di Kutub Selatan. Bedanya, kutub lo adalah kamar lo sendiri. Jadilah tuan di dalam keheningan itu. Buku kedua adalah Solitude, A Return to the Self. Penulisnya adalah Anthony Storr. Dia psikiater jenius yang kontroversial. Dia berani melawan arus psikologi modern. Semua orang bilang hubungan sosial itu kunci bahagia. Anthony Storr bilang itu omong kosong. Hubungan manusia itu terlalu didewakan. Dia membuktikannya lewat sejarah. Isaac Newton menemukan gravitasi saat sendirian. Beethoven bikin simfoni saat dia tuli dan sendiri. Kafka menulis mahakarya saat dia terisolasi. Kapasitas untuk menyendiri adalah tanda kedewasaan. Kalau lu cuma bahagia pas rame, lu itu bayi. Bayi nangis kalau ditinggal ibunya. Pria dewasa tenang saat ditinggal dunia. Otak lo butuh istirahat dari drama manusia. Otak lo butuh ruang buat menyusun ide. Analogi sederhananya adalah mesin mobil balap. Mesin itu nggak diperbaiki saat balapan. Mesin itu diperbaiki di garasi yang sepi. Lo adalah mobil balap itu. Kesendirian adalah garasi lo, alias pit stop. Jangan berharap lo bisa ngebut terus. Masuk garasi sekarang, kunci pintunya. Ambil kertas dan pena. Tulis ide lo, gambar rencana lo. Ciptakan sesuatu yang nggak mungkin lahir di keramaian. Jadilah jenius di dalam gua lo. Buku ketiga adalah Walden. Penulisnya adalah Henry David Thoreau. Laki-laki ini punya nyali baja. Dia ninggalin kota yang nyaman. Dia pergi ke hutan belantara. Dia bangun kubu kayu pakai tangan sendiri. Dia hidup di sana 2 tahun sendirian. Bukan karena dia benci manusia, tapi karena dia mau menghisap sumsum kehidupan. Dia bilang kita hidup kayak robot. Bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi. Kita nggak sadar kalau kita hidup. Thoreau menampar lo dengan konsep deliberate living, hidup dengan sengaja. Lo sendirian bukan karena nasib. Lo sendirian karena pilihan sadar. Lo memilih untuk minggir dari arus sungai. Lo memilih untuk duduk di pinggir tebing. Tugas lo minggu ini adalah simulasi Wilden. Pergi ke alam sendirian, bisa gunung atau pantai sepi. Jangan ajak teman buat foto-foto. Pergi sendiri, masak makanan lo sendiri. Nyalakan api unggun sendiri. Rasakan betapa kecilnya lo di hadapan alam. Rasakan betapa kuatnya lo bisa bertahan hidup.
Analogi sederhananya adalah serigala. Anjing butuh majikan buat kasih makan. Serigala berburu sendirian di hutan. Jadilah serigala barang sehari saja. Rasakan kebebasan liar itu. Buku keempat adalah Deep Work. Penulisnya adalah Cal Newport. Dia profesor ilmu komputer yang gak punya sosmed. Buku ini menyerang budaya kerja modern. Kita pikir sibuk balas email itu produktif. Kita pikir rapat seharian itu kerja. Cal Newport bilang itu kerjaan dangkal. Kerjaan yang bernilai tinggi butuh fokus mutlak. Fokus mutlak cuma bisa terjadi dalam kesendirian. Lo nggak bisa jadi master kalau sering diganggu. Kesendirian adalah senjata karir lo. Saat temen lo sibuk gosip di grup WA, lo sibuk mengasah pedang skill lo. Saat mereka pulang dengan otak kosong, lo pulang dengan karya yang selesai. Jadikan kesendirian sebagai strategi perang, bukan sebagai waktu ngelamun jorok. Tugas lo adalah blokir waktu lo 2 jam sehari tanpa internet. Kunci pintu kamar lo, matikan wifi, kerjakan satu hal yang paling sulit. Jangan keluar sebelum selesai. Analogi sederhananya adalah pandai besi. Pedang terbaik ditempa di ruang panas tertutup, bukan di pasar yang ramai. Tempa skill lo dalam api kesunyian, biar nanti dunia kaget melihat tajamnya lo. Buku kelima adalah Meditations. Penulisnya adalah Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Romawi paling berkuasa. Dia orang paling sibuk di dunia zamannya. Dia memimpin perang bertahun-tahun, tapi dia punya rahasia ketenangan. Setiap malam di tenda perangnya, dia duduk sendirian menulis jurnal. Buku ini sebenarnya bukan buat diterbitkan. Ini adalah catatan harian buat dirinya sendiri. Dia bilang, kebahagiaan L ada di tangan L, bukan di tangan musuh atau teman. Dia membangun konsep benteng dalam diri atau inner citadel. Dunia boleh hancur lebur, orang boleh mengkhianati lo, pacar boleh ninggalin lo. Tapi benteng dalam diri lo tetap kokoh. Kesendirian adalah waktu inspeksi benteng. Cek apakah mental lo masih kuat. Cek apakah prinsip lo masih tegak. Tugas lo adalah beli buku catatan. Tulis setiap malam sebelum tidur. Tumpahkan sampah pikiran lo di sana. Jangan curhat di sosmed kayak bocah. Curhatlah pada kertas putih. Kertas itu diam tapi mendengarkan. Jadilah kaisar atas emosi lo sendiri. Buku keenam adalah The Stranger. Penulisnya adalah Albert Camus. Ini novel filsafat yang bakal bikin lo merinding. Tokoh utamanya bernama Moore Souls. Dia dianggap aneh karena dia nggak pura-pura. Ibunya meninggal, dia nggak nangis. Dia nggak mau sandiwara sosial. Kamu mengajarkan konsep absurdisme. Dunia ini nggak peduli sama lo. Dunia ini bergerak acak. Kesendirian Mursold adalah bentuk pemberontakan. Dia menolak ikut aturan main masyarakat. Lo sering merasa asing di keramaian kan? Lo merasa nggak nyambung sama obrolan teman. Itu bukan kelemahan. Itu tanda lo sadar. Lo sadar kalau basa-basi itu konyol. Lo sadar kalau drama itu sia-sia. Tugas lo adalah terima rasa asing itu. Pergi nonton bioskop sendirian. Pilih film yang lo suka. Jangan peduli orang liatin lo. Makan di restoran enak sendirian. Nikmati makanannya, bukan gengsinya. Analogi sederhananya adalah penonton teater. Orang lain sibuk jadi aktor di panggung sandiwara. Lo duduk santai di kursi penonton VIP, menikmati pertunjukan tanpa beban. Tertawalah melihat absurdnya dunia ini. Buku ketujuh adalah Essentialism. Penulisnya adalah Greg Moon. Buku ini menampar gaya hidup yes man. Kita diajarkan untuk selalu bilang iya. Iya diajak nongkrong. Iya diajak rapat gak jelas. Iya diajak bantuin orang lain. Akhirnya hidup lo bukan milik lo. Greg mengajarkan seni bilang tidak. Kesendirian adalah hasil dari seleksi ketat. Lo sendirian karena lo menolak hal sampah, lo menolak teman yang toksik, lo menolak acara yang buang waktu sendiri. Berarti lo memilih yang esensial. Less but more. Jangan bangga punya 1000 teman, kalau semuanya cuma parasit energi. Banggalah punya waktu buat diri sendiri. Tugas lo adalah audit kalender lo. Coret semua jadwal yang cuma basa-basi. Bilang maaf, gua nggak bisa ikut,
tanpa kasih alasan panjang lebar. Rasakan kekuatan dari kata tidak. Analogi sederhananya adalah lemari baju. Buang baju jelek, biar yang bagus kelihatan. Buang teman palsu, biar diri lo kelihatan. Kosongkan ruang untuk hal yang berharga. Buku ke-8 adalah Man's Search for Meaning. Penulisnya adalah Viktor Frankl. Dia adalah psikolog yang selamat dari Gamnasi. Dia dikurung, disiksa, dan kelaparan. Istri dan orang tuanya dibunuh. Dia benar-benar sendirian di neraka dunia. Tapi dia nggak bunuh diri. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia menemukan makna dalam penderitaan. Dia sadar satu hal. Musuh bisa ambil segalanya dari lo. Baju lo, harta lo, bahkan nama lo. Tapi musuh nggak bisa ambil satu hal. Kebebasan lo memilih respon. Kebebasan lo menentukan sikap. Di dalam sel isolasi yang gelap, Viktor Frankl membangun dunianya sendiri. Dia membayangkan dia sedang mengajar kuliah. Dia membayangkan masa depan. Kesendirian bukan akhir segalanya. Kesendirian adalah ujian mental terberat. Kalau lo bisa bahagia saat lo hancur, maka lo nggak terkalahkan. Tugas lo. Saat lo merasa sepi dan sedih, jangan mengeluh di status WA. Tanya sama diri lo sendiri. Apa makna dari rasa sakit ini? Apa yang mau diajarkan Tuhan lewat sepi ini? Jadikan penderitaan L sebagai bahan bakar. Analogi sederhananya adalah batu bara. Batu bara ditekan bumi jadi berlian. Lo ditekan sepi harus jadi berlian. Buku ke-9 adalah Quiet. Penulisnya adalah Susan Cain. Buku ini adalah pembelaan kaum introvert. Dunia ini didesain buat extrovert. Sekolah, kantor, pesta, semuanya ribut. Introvert dianggap sakit ataupun malu. Susan Cain bilang introvert itu superpower. Introvert punya baterai sosial yang beda. Kita ngecharge energi saat sendirian. Introvert ngecharge energi saat keramaian. Jadi kalau lo merasa lelah habis nongkrong, itu bukan karena lo aneh. Itu karena baterai lo habis. Lo butuh colokan listrik, dan colokan listrik lo ada di kamar sepi. Jangan paksa diri lo jadi orang lain. Jangan paksa jadi party animal. Terima sifat biologis lo. Kesendirian adalah waktu pemulihan. Tanpa itu, lo bakal rusak. Tugas lo adalah bikin ritual recharge. Setiap pulang kerja atau sekolah, masuk kamar diam 1 jam. Baca komik, main game, atau tidur. Jangan biarkan orang ganggu. Bilang ke orang rumah, lu butuh waktu. Analogi sederhananya adalah HP mahal, fiturnya canggih, tapi boros baterai. Lu harus sering dicolok biar nyala terus. Jangan malu bawa charger lo, yaitu ruang privasi lo sendiri. Buku ke-10 adalah Letters from a Stoic. Penulisnya adalah Seneca. Dia filsuf kaya yang dibuang ke pengasingan. Dia hidup jauh dari kemewahan Roma, tapi dia justru bersyukur. Dia bilang, kemewahan bikin pria lemah. Kesendirian dan kesulitan bikin pria kuat. Seneca mengajarkan kita bersahabat sama diri sendiri. Dia bilang, orang bodoh tersiksa saat sendiri, karena dia terjebak sama orang bodoh, yaitu dirinya sendiri. Orang bijak bahagia saat sendiri, karena dia ditemani orang bijak, yaitu dirinya sendiri juga. Apakah lo orang yang asyik diajak ngobrol? Apakah lo teman yang baik buat diri lo? Kalau lo bosan sendirian, berarti diri lo membosankan. Tenjapkan kualitas diri lo. Baca buku biar otak lo isi. Olahraga biar badan lo enak. Biar pas lo sendirian lo nggak ngenes. Pergi ke tempat asing sendirian tanpa bawa HP atau buku. Duduk dan amati pikiran lo. Jadilah sahabat terbaik buat diri lo. Analogi sederhananya adalah rumah kosong. Kalau rumahnya hantu, lo takut masuk. Kalau rumahnya istana, lo betah di dalam. Hiasi jiwa lo biar jadi istana. Bukan rumah hantu yang menyeramkan. My brother, 10 buku ini adalah peta. Peta menuju kekuatan mental yang absolut. Jangan takut lagi makan sendirian. Jangan takut lagi malam minggu sendirian. Itu adalah waktu lo menajamkan taring. Dunia di luar sana berisik dan palsu. Di dalam diri lo ada kebenaran. Ambil waktu lo. Nikmati diam lo. Jadilah pria yang utuh tanpa perlu validasi siapapun. Salam Mayan. Semangat bro.